bekerja sama, dibandingkan dengan situasi konflik akibat saling mengejek atau tidak menghargai perbedaan. Siswa kemudian diarahkan untuk berdiskusi melalui pertanyaan tematik seperti bagaimana perasaan kalian jika tidak diterima dalam kelompok, dan apa yang harus kita lakukan agar tetap bisa berteman walaupun berbeda. Selanjutnya ada literasi teks, berteman dalam keragaman. Siswa membaca atau menyimak teks naratif maupun teks informatif bertema keberagaman. Dari teks tersebut, siswa diminta menemukan kata-kata penting yang berkaitan dengan persahabatan dan toleransi, seperti menghargai, menerima, bekerja sama, membantu, sopan, dan menghormati. Kegiatan ini bertujuan agar siswa memahami bahwa kerukunan dapat dibangun melalui pilihan kata yang baik. Pembelajaran pada bab 6, bijak memakai uang, tidak hanya mengajarkan siswa tentang konsep uang dan penggunaannya, tetapi juga membentuk kemampuan berbahasa yang bermuara pada sikap hidup hemat, bertanggung jawab, dan mampu mengambil keputusan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Fokus utama bab ini adalah bagaimana bahasa digunakan untuk memahami informasi, menyampaikan pendapat, serta menuliskan pengalaman terkait pengelolaan uang secara bijak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muntazah. Baik, jadi di sini saya di bagian 2, latar belakangnya yaitu bahasa sebagai alat bukan sekadar baca tulis, tapi alat berpikir dan internalisasi karakter. Tujuannya membentuk profil pelajar Pancasila yang mandiri dan kreatif. Capaian pembelajarannya ada 4 keterampilan berbahasa yang diintegrasikan. Yang pertama yaitu menyimak, mengevaluasi informasi teks lisan tentang alam dan hobi. Jadi contohnya anak-anak itu dapat menyimak informasi tentang alam. Lalu yang kedua ada membaca dan membaca memaknai kosakata teknis dan teks prosedur kompleks. Jadi anak-anak itu membaca di depan, lalu dia membaca dengan memaknai kosakata teknis dan teks prosedur kompleks. Selanjutnya ada berbicara presentasi, menceritakan aksi nyata lingkungan dan rencana hobi dengan artikulasi tepat. Contohnya seperti storytelling, anak-anak dapat bercerita di depan kelasnya kepada teman-temannya. Lalu selanjutnya ada menulis, memproduksi teks narasi, deskripsi dan prosedur sesuai EYD. Itu memproduksi teks narasinya, lalu dia dapat mendeskripsi ceritanya dan sesuai prosedurnya. Lalu ada analisis bab 7, sayang lingkungan. Konsep dasarnya yaitu literasi lingkungan organik versus anorganik. Jadi di sini anak-anak dapat mengetahui apa itu organik dan anorganik itu seperti apa. Organik itu adalah sampah yang basah. Kalau anorganik itu sampah plastik. Oh, tidak dapat diuraikannya. Ya. Kesadaran spesial dan kemampuan observasi. Strategi pembelajaran provokasi visual yaitu perbandingan ekosistem bersih versus rusak. Analisis teks membedah kata kerja aksi yaitu menanam, memilah, mendaur ulang. Lalu selanjutnya ada eksplorasi kebahasaan bab 7. Teks prosedur fokus pada 3R yaitu Reduce, aspek teknisnya adalah penggunaan kata depan di, ke, dari, dan imbuhan, tambah R, di, pe, an. Contohnya seperti apa? Penggunaan kata depan yaitu di mana, kemana, ya kan? Me itu, kalau men itu menyembuhkan, kan? Habis itu kalimat perintah dan larangan
larangan yang santun, contohnya buatlah lubang kecil dan jangan membuang minyak. Produk kreatifnya membuat pot dari botol bekas atau ekobrik. Sinergi strategi pembelajaran membangun ekosistem kelas yang responsif melalui jurnal membaca, instrumen monitoring minat baca dan kemampuan meringkas ide pokok. Refleksi partisipatif, sesi meta kognisi bagi siswa dan evaluasi media bagi guru. Pengayaan dan remedial, proyek pantauan lingkungan, pengayaan atau bimbingan intensif yang dimaksudkan remedial. Kesimpulannya adalah dimensi eksternal pembelajaran bahasa sebagai alat advokasi lingkungan, dimensi internal memperkuat determinasi dan kepercayaan diri melalui hobi. Lalu selanjutnya ada literasi sebagai life skill, siswa lebih antusias jika materi